Suca, terus udah deh lo berkarir. Setelah Suca. Setelah Suca, CTS tuh film. CTS. Kang Roti. Siapa namanya? Saipul. Tapi di film CTS tidak pernah ada yang manggil nama gue Saipul. Hah? Oh iya ya? Nah, jadi nama gue Saipul tapi gak ada yang manggil gue Saipul. Oh iya ya? Jadi orang taunya tukang roti. Oh iya bener. Iya bener. Iya. CTS main. Apa lagi? Apa ya film? Film series. Series CTS series, terus apa MD juga ada beberapa series. Terus Hilang. Gua kasih itu. Ngapa sih? Iya. Goblok. Panik. Kali ini gue sedang bersama seorang komik juara 2 dari Suca berapa itu? 2. Suca 2. Anjing. Hernawan Yoga. Hey, halo penikmat YouTube UMKM. YouTube UMKM. Kenapa lu kagak mau dipanggil ini? Wawan Cikul lagi? Rebranding aja. Oh, rebranding. Gak ada dendam-dendam masa lalu. Hah? Langsung ya? Enggak lah, rebranding aja. Karena udah sempat ngobrol juga sama kemarin tuh terakhir ngobrol sama keluarga. Fairness. Oh, Fairness. Keluarga stand up Indo. Iya benar, keluarga stand up Indo. Kayak namanya pelawak bener gitu. Wawan Cikul. Iya. Terlalu ngelawak. Kayak lu kan dulu siapa? Solme. Lu ganti sekarang jadi udah Braja Musti kan. Rebranding. Ternyata malah ada tagline mesti ngapain. Betul. Ya kan? Ada value-nya. Ada value-nya. Berarti lu mau pakai yoga ngapain? Yoga ngapain nih? Enggak. Yoga nih. Kalau lu udah mesti kan. Enggak, gue Hernawan Yoga aja. Tapi itu nama asli lu ya? Iya. Nama asli. Maksudnya kalau misalkan ada kerjaan apa kan itu Hernawan Yoga gitu. Ya kalau di sosmed Instagram jadi tetap Wawan Hernawan Yoga, jadi tetap ada Wawannya. Oh, tetap ada Wawannya. Gitu. Maka kadang-kadang suka kalau gue nyari lu di search tuh Wawan Hernawan Yoga, Wawan Timlo. Iya. Juga nyampur tuh. Kenapa masih ada Wawan nih sih? Nah, sebenarnya itu gue panggilannya Yoga. Di rumah. Di rumah. Sampai sekarang tuh panggilannya Yoga. Jadi kalau teman-teman SD, teman dari kecil, SD, sampai SMP tuh gue panggilnya Yoga. Oh, lu nggak lanjut SMA? Lanjut. Panggilannya yang enggak. Oh, panggilannya enggak lu enggak namanya jelek. Si Yoga namanya jelek. Nah, pas di SMA ada temen gua ini apa namanya? Kan belum kenal kan baru masuk kan. Gua ada nama gua ada Hernawannya Wan gitu. Jadi Wawan. Oh, Wawan tuh baru SMA. Baru SMA. Nah, pas udah kerja di tempat kerja pun gue Yoga. Oh iya? Iya, pas gue masih di BNI, gue Yoga. Malah bukan Wawan? Bukan, Yoga. Karena gue pengen balik kuliah Wawan juga. SMA kuliah Wawan. Pas kerja Yoga lagi. Pas kerja gue gue balikin lagi deh, Yoga deh gitu. Saya Yoga Pak, gitu. Iya, jadi Pak Yoga segala macam. Kalau ada nasabah. Nah, pas masuk stand up di stand up Bekasi ada yang Yoga juga. Oh, Yoga Jabrik. yang kalau yang kagak pesen McD tapi makan burger. Anjing. Dan si Ajis taunya Wawan karena gue kan stand up itu dari kuliah. Nah, di stand up gue karena banyak teman-teman kuliah gue juga, jadi di stand up gue Wawan gitu. Oh. Stand up dari tahun berapa, Wan? Berarti, Wan? 2011 gua. Awalnya di mana? Di Solo. Oh, di Solo. Oh, pas kuliah. Pas kuliah. Kuliah di UNS. Universitas 11 Maret, jangan Universitas Negeri. Enggak, gara UNJ nih. Kenapa gara-gara UNJ? UNJ kan Universitas Negeri Jakarta. Nah, UNS karena hampir mirip karena mirip sama UNJ, jadi orang ngiranya Universitas Negeri Solo atau Surakarta gitu. Iya. Padahal Universitas 11 Maret. Jadi orang ngiranya UNS itu istilahnya IKIP. Ya, kalau UNJ kan IKIP. Ya lu harusnya UNSM berarti kan. Universitas Negeri 11 Maret. Mestinya USM. Universitas 11 Maret. Lu masih ada negerinya. Iya.
Kenapa WNS? Tapi sono negeri Surakarta ada? Nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ekipnya? Nggak ada ekipnya. Oh, kalau di UNS ada ininya fakultas pendidikannya ada, keguruannya ada. Lu apa? Kuliah ngambil apa? Bang? Manajemen gua ngeri ya? Serius. Manajemen kolbu. Nggak boleh ada celah. Pemasaran. Nah, wah keren. Anjir, ngeren kan salah jurusan gua atau gitu. Yang santai-santai aja lah. Ini stand up di sono dulu pertama. Stand up di sono gua gara-gara jadi sebenarnya ada teman gua kan suka nongkrong di kantin tuh di UNS, di FE, di kampus. Nah, gua juga suka, cuma di UNJ, nggak di kantin UNS. Ya, pantas nggak ketemu. Lalu gua udah nyari lo, katanya ada yang namanya Yuda Solmi. Yang jago main drum. Nongkrong di kantin ada teman gue yang satu tongkrongan sama di kantin itu dia ikut duluan di komunitas stand up Solo. Ikut duluan terus mungkin gue kan emang orangnya suka bercanda kan. Nah terus walaupun aslinya serius gue berak. Mulu berak bercanda kan susah. Berceceran. Nah, terus Wan ikut aja gitu. Ya udah gue lihat dulu gitu. Gue lihat dulu, oh ternyata kayak gini. Baru gitu ngetes nulis materi gitu. Oh, lah apa emang lu nonton video dulu? Apa emang udah? Nggak, abis gue lihat. Jadi tuh gue kalau gue nggak salah itu gue ikut stand up Solo itu di open mic pertama atau kedua gitu. Jadi pertamanya stand up Solo itu dikumpulin dulu anak-anaknya sama Om Imot. Oh, Om Imot. Sama Mas Widi. Oh iya benar. Om Imot sama Mas Widi kan deket tuh, Jogja kan duluan tuh. Iya. Nah, Om Imot sama Mas Widi ke Solo ngumpulin anak-anak gitu. Gue nggak tahu tuh dapat kontaknya dari mana gitu. Kayak si Bona, Bersona Brian, terus ada Hawin. Nah iya tuh akhirnya mereka bikin dulu ngobrol dulu bikin stand up Solo baru tuh gue lupa abis itu ada open mic gue langsung di situ open mic setelahnya itu iya tahun 2011 itu jadi ya sebenarnya yang melahirkan stand up Solo ya itu Om Imot sama Mas Widi itu. Kelar tahun berapa lu ya kuliah? Kuliah gue kelar 2012 masuk kuliah 2005. Nah itu yang punchline-nya di sini. Kalau 2012 masuknya 2008 masih aman, 4 tahun. Ternyata masuknya 2005 bro, 7 tahun 0 bulan gue. Kan ada kalau kita lulus kan ngambil kartu nilai terakhir ada masa bakti, masa studi. Gue 7 tahun 0 bulan anjing. 7 tahun, nah itu baru gue. Makanya itu pas tahun-tahun terakhir. Baru ke Bekasi. Pulang, iya. Nah, gua pertama taping Metro di Solo. Waktu itu masih Ramon Papana, bro. Open mic. Ramonnya nyamperin ke Solo? Enggak, dia mau ngapain? Kata lu pertama taping Metro di Solo. Enggak, kan acara Ramon. Nah, itu tim Metro datang ke Solo, dia bikin show di universitas apa gitu. Sekalian mau audisi lah buat yang tampil di Metro. Iya, komik-komik baru nih. Ternyata pas di kampus itu bukan UNS lupa gue Bayangkara apa begitu. Ternyata banyaknya yang kayak pelawak-pelawak gitu. Modelannya. Jadi nggak kondusif tuh. Nah terus dulu produsernya Mbak Lani sama atasnya produser apa ya Mas Amu. Nanya anak stand up Solo open mic-nya hari apa? Hari Jumat, Mbak, gue bilang gitu. Besokannya persis hari Jumat. Oh ya udah deh. Samperin. Akhirnya disamperin tuh berdua tuh. Baru di situ kan udah murni anak stand up semua kan. Baru kepilih gua sama satu lagi Alan Bona. Tuh gue taping bareng Mas Alit Jabang Bayi. Ini siapa? Radit Fan, Mas Radit. Fan dia tahu Quiz. Oh dia sempet ya open mic Ramon ya? Sempet open mic Ramon, mana banjir dulu anjing. Kasian banget dia kan rapi ya mainnya iniannya rapi. Nah di open mic Solo
Mas Ajis pernah main ke Solo tuh. Terus pas gue open mic kan nih orang kok di antara ya orang Solo kan pakai bahasa Jawa semua kan, banyak yang bahasa Jawa atau logat Jawa. Nah, ini ada logat ada logat Jakarta sendirian, ditanya lu anak mana? Anak Bekasi. Lu ngapain di sini? Kuliah. Ya udah buruan lulus gitu. Biar balik ke stand up Bekasi. Motivasinya. Oh, justru gue mungkin lulus gara-gara stand up. Karena pas pengumuman lulus ke pengumuman ke Metro, gue kan bilang ke nyokap kan. Itu gue lagi bikin skripsi. Gue bilang ke nyokap nih, ada ini nih syuting di Metro gimana ya gitu. Ya udah, boleh berangkat kalau skripsi gue dapat ACC. Oh. Akhirnya gue ngebut tuh, ngejar dapat ACC udah berangkat. Keren. Enggak keren sih. Keren tau. Keren lah begitu. Jadi motivasi. Jadi motivasi berarti. Kenapa harus nunggu stand up? Ya kalau nggak ada begitu mah lo. Iya sih, gue mau. Nggak diteken lo. Tapi sih pas yang lo udah open mic itu, pertama kalinya berarti emang pas diajak teman lo itu? Iya. Bukan dari nonton dari mana-mana dulu? Enggak, pas diajak ngeliat gitu, terus gue nyoba apalah bercanda-canda doang gitu, terus gue baru nonton kan itu kalau nggak salah lagi Metro sama Suci 1. Nah terus gue nonton tuh, gue lihat-lihat, oh kayak gini. Kan kalau kayak gua kan nonton video Radit dulu tuh yang viral. Iya, gue juga. Iya, tapi baru gua open mic gitu. Kalau lu mau open mic dulu berarti? Bukan, ya open mic-nya yang kayak gue ya datang ke open mic dulu lah gitu. Baru nyari tahu referensinya. Nah, Radit kan bahas-bahas cinta, terus gue bahas-bahas cinta. Gue tuh dulu kayak Wira. cie gitu. Tuh kayak gue ingetnya ketemu elu. Maksudnya taunya elu anak Solo itu pas enggak deh. Enggak. Pas seru-serunya tuh seinget gue pas di ini Street. Oh iya. Street 3 yang gua kalah sama Wisnu. Aduh goblok banget tuh, gua malu juga tuh. Kalah sama Wisnu. Karena kan lumayan digadang-gadang. Iya bener. Karena itu kalau nggak salah abis Sun Bekasi kan. Sun Bekasi. Gua naik kan. Bener. Sun 2 kan gua naik tuh. Iya. Nah, terus lumayan nih dar. Wah Street kan. Street tuh elu Sigit ya? Gua Sigit. Ini yang playoff Jabodetabek kan? Iya, yang di Koftov Hang Lekir. Gua Sigit. Elu Sigit, Wisnu, siapa lagi Bekasi ya? Indra Turner udah itu. Apalagi kan juara 1-2-nya di Bekasi. Bener. Ajis sama Bintang BT. Street 1, Street 2. Kalahnya mah goblok. Tapi pas stand up goblok. Datang baju tulisannya idiot. Ini joget-joget gini. Waduh langsung pada kayak anjing tuh gitu. Wawan aja kemarin. Gue juga masih ngeraba. Itu polanya apa ya? Waktu itu lu bawa materi apa ya? Inilah apa? Itu belum teller kan? Belum teller itu kan? Tuh yang anjing lupa lagi. Oh ini gue materi ini apa namanya masjid apa gitu terus. Pokoknya gue arahinnya ke ada yang dimodif, ada yang diseperin gitu. Oh iya. Gitu. Watif-watifannya aja dulu tuh. Terus ada cerita ini yang dulu gue pernah denger. Gue nggak tahu nih bener apa enggak tuh. Yang kata lu ngelamar di BNI. Terus lu nulis. Oh iya. Nulis soft skill gua stand up. Terus salah satu alasan lu keterima tuh itu? Bukan salah satu alasan sih, cuma gua pas wawancara disuruh ngetes. Kamu ikut stand up komedi? Coba stand up anjing wawancara. Gua udah rapi-rapi pakai dasi, suruh stand up. Udah tuh ada stand up tuh. Mungkin ya udahlah boleh lah gitu. Kalau ada MC lumayan gratis. Dibayar pakai gaji. Dan kejadian itu. Apa internal ya? Internal pasti lu kepake mulu ya? Iya, apalagi kalau Bekasi tuh udah MC siapa? Yoga gitu. Iya, kalau yang itu bener. Cuma gue nggak tahu ya itu akhirnya jadi pertimbangan itu. Cuma bener gue disuruh stand up itu gara-gara gue tulis itu.
Karena kan gue udah berapa kali metro itu. Iya benar. Udah lumayan sering. Udah lumayan sering metro. Tapi lu punya kesulitan nggak waktu pertama lu stand up di Solo terus ke Bekasi? Bekasi kan lu tahu sendiri, maksudnya anak-anaknya siapa sih yang kagak lucu, siapa yang kayak liar-liar banget gitu. Oh iya, gue ngeliatnya anjing. Gue salah satu yang dari dulu keder. Iya bener, jiper tiap mau ke Bekasi tuh udah takut duluan. Cuma ya udahlah, gue ngetes aja dulu. Tapi ada ininya, ada kesulitannya dari habis dari Solo. Kayaknya dapet lah setahun mah itu di Solo lu ya berarti. Dapat setahun. Nah tapi kan gue di Solo itu make tetap ngomongnya kayak gini. Make logatnya kayak gini, jadi nggak ada perubahan logat gitu. Sebenarnya mah. Cuma masalah materi aja keder gitu. Anjir ini bagus banget, emang beda sih. Beda bener ini Jabodetabek ya, gue ngeri banget. Ngelihat Bintang, open mic, Arya, Awe. Arya udah ngomong Blue deh, Blue deh Arya udah punya ininya masing-masing. Udah punya senjatanya masing-masing. Bekasi, POB. Bekasi tahun berapa berarti? Berarti gua 2012. 2012 tuh udah ke Bekasi. Udah ke Bekasi 2012. Pokoknya ya dari September sampai. Oh, tapi udah after Street 2 berarti ya? Belum dong Street 2. Kok belum? Street 2 kan Oktober. Oktober emang bukannya pertengahan ya, Juli? Kagak dong. Oh, Street 2 lu udah di mana berarti? Street 2. Oh, iya after Street 2 ya. Sorry, gua kira Street 3 yang bintang. Iya, after itu, after. After Street 2 dapat itunya di Street 3. Dapat slot ininya slot. Ya, sampai playoff. Street 4? Street 4 kagak nyoba. Emang kagak nyoba karena gua masuk line up kan. Stand up fest. Oh iya benar, udah masuk line up ya. Itu udah stand up fest 2 kan. Iya. Oh iya. Udah. Pokoknya yang gua nggak masuk line up yang stand up fest 1. Ya nama baru. Curang anjing. Hah? Orang Street dulu baru naik lu. Kok bisa lu nggak pakai? Lalu gue juga, wah alhamdulillah banget gue aja. Nggak usah pakai dinilai juri, udah dinilai masyarakat. Udah dinilai masyarakat. Karena abis itu kan gue, ya itu metro segala macam. Sempat super apa nggak salah? Nggak ada dulu itu. Ada dong. Ada. Dia sempat berapa kali super gue. Si akhirnya kerja di BNI itu berapa tahun? 3 tahun gue, 2013 sampai 2016. Suca dong berarti. Nah, Suca itu kan 2016 tengah, gue 2016 awal tahun Januari gue resign. Bukan resign gara-gara Suca? Bukan, jadi gue abis resign kan sempet jalan dulu Hitam Putih tuh, kabar kabur itu. Oh iya. Sama Awe. Iya bener gue. Iya. Baru abis kabar kabur Suca ikut audisi. Emang mutusin ini aja, udah gue stand up aja gitu. Iya. Kenapa? Anak muda. Kebanyakan mikir passion. Iya, maksudnya kan kerja di. Karena gini, Yud, gue juga kan gue dulu pas kerja kan gue ngeplotnya oke. Yang benar-benar bisa stand up banget Sabtu Minggu. Waktu kerja. Job, waktu kantoran. Yeah. Yang bisa ngambil job Sabtu Minggu karena Senin. Walaupun Senin sampai Jumat gue kadang beberapa kali ya itu metro. Terus apa namanya? Indosiar tuh kan udah Suca 1 tuh. Udah Suca 1, udah Gestar gitu. Ya. Cuma kan malam semua, jadi gue aman gue bisa izin jam 4 cabut gitu. Nah, yang ngambil off airnya Sabtu Minggu. Cuma kadang-kadang Sabtu Minggu kan gue ada weekend banking. Apa itu? Lah, lu kalau ke mall-mall, bank-bank kalau Sabtu kan pada buka. Lah emang ada bank di mall? Lah, kocak lu, bro. Masa kagak ada bank di mall? Grapari anjing. Di mall mah kurang jalan-jalan lu. Ada bank di mall ada. Mall mana? Dah. Kocak, Kokas ada. Kokas ada bank. Ada bank di dalam. GI aja ada, Bang. Lah, bank apaan sih? Bang. Ini berapa? Enggak, ini beneran ada bank. Oh iya. Justru yang di mall-mall itu yang weekend banking buka. Nah, itu kan kayak misalkan kayak gue sering ditaruh di Grand Mall Bekasi. Tau kan lu orang Bintara tuh. Orang di belakang kamera adalah orang Bintara. Gue nggak tahu, ini ada bank. Nah, bank-bank kayak gitu itu
yang di ramenya weekend tetap buka karena kayak beberapa tenan kan nyetornya ke situ. Tenan apa? Ya beberapa kios, toko anjing. Beberapa kios kan nyetornya ke situ kayak misal kayak pakai bahasa yang gua ngerti apa sih? Kayak McD, kayak apa gitu. Terus suka nuker duit receh gitu. Itu McD, XX1 gitu-gitu. Oh, baru tahu aneh. Lah, kocak antum, Bro. Baru tahu. Terus. Ya udah, jadi kadang gue nggak bisa ngambil offeran dong kalau gitu. Wah, ya udah. Ya tapi kan udah kerja, bagaimana sih? Ya kan maksud gue pengen yang penonton gitu, pengen ada show gitu. Ya kan udah penghasilan udah tetap ngapain? Bukan lagi nyari penghasilannya, Cak. Nyari apanya lagi? Ya pengen nyari tampilnya. Gimana sih jam terbang? Jam yang terbang. Pengen nyari ininya, pengalaman manggungnya. Iya kenapa? Maksud gue mah udah kantoran aja, ngapa masih kepikiran ke sono-sono? Ya karena gue cinta banget sama seni ini. Kayak ayam di blender. Ya karena gue emang seneng sama stand up-nya gitu. Maksud gue ya anjir sayang juga ya gitu. Oh, merasa sayang kalau ditinggalin. Iya, maksud gue kalau selagi masih ya kalau taping kan emang jalan. Cuma gue pengen yang off air nih apa karena kan katanya off air lebih seru, lebih apa gitu. Lebih medannya lebih nggak ketebak. Lebih nggak ketebak. Gue di Indomaret pernah. Indomaret mana? Di depan Indomaret. Kok di depan Indomaret? Oh yang ini acara tahun baru? Bukan, tahun baru kan Bari yang ini. Iya, gue kira yang bareng Bari. Enggak, jadi dulu Bekasi ada tuh muter-muter Indomaret gitu, taruh di sini, stand up gitu. Dalam rangka? Job. Lah nggak ada eventnya? Yang gue lupa eventnya apa gitu. Apa tahun baru beda Cina? Tahun baru Cina. Ya. Enggak juga. Enggak. Hijriah. Kan. Enggak. Tahun lama berarti. Tahun lama Cina. Kalau nggak tahun baru tahun lama. Iya. Enggak emang muter-muter Indomaret itu anjing tuh sulit banget sih. Depannya kan? Iya. Kayak orang ngasih selebaran Honda anjing. Iya, kagak di waro. Serba salah anjing kalau di waro bikin macet. Enggak di waro ya udah lah gitu. Kita yang enggak enak kalau enggak di waro. Pernah tuh. Nah, yang memutuskan akhirnya resign karena emang pengen fokus di. Iya, gue pengen fokus gitu. Anjing berani banget gambling berarti, Wan. Gambling banget sih. Gue udah pokoknya kan gue 3 tahun. Tahun terakhir, tahun ketiga gue udah pegawai tetap. Oh, diangkat pegawai tetap. Oh, tadinya kontrak ya? 2 tahun itu? Iya, 2 tahun itu kontrak. Terus tahun ketiga. Lah kok boleh resign sih pegawai tetap? Ya boleh lah, justru yang kontrak kagak boleh bayar penalti. Oh iya? Iyalah, gimana? Penalti bayar? Bayar, kan bayar wasit. Resign, mutusin buat gambling, ikut stand up. Kenapa? Dia muda bro, masih muda bro, gue pengen ngejar passion. Tapi kan lu tahu resikonya dong berarti kan? Tahu. Cuma karena gue udah sering di Metro gitu, udah sering di Indosiar, jadi kayak kayaknya bisa nih gue nih. Maksudnya enggak pede. Kayak mungkin kalau cuma sekali gitu, di Metro sekali, di Indosiar sekali. Oh ya, berarti emang kurang aja nih gitu. Terus udah di Metro berapa kali, di Indosiar berapa kali gitu. Oh ya udah. Udah cukup gitu kayaknya menghidupi mah cukup gitu. Bisa gitu. Bisa. Ya. Taunya program Metro bungkus kan. Iya, kocak. Suca akhirnya. Kenapa ikut Suca? Nah, gue pengen kompetisi emang dulu. Cuma waktu itu. Tapi kan duluan Suca daripada Suci audisinya. Iya, tapi maksudnya Suca kan dulu yang after Suca 1 kan si zaman-zamannya Cemen, Musdalifah kan. Terus ya 1. Iya, kayaknya kan wah ini kayaknya materinya ngepop banget, beda banget sama zaman-zaman di Suci, zaman-zaman di Metro kayaknya kan gitu kan. Nah, sementara lu pasti ikut. Tapi gue inget ini lu tuh kayaknya salah satu yang nggak mau ikut Suca 1 dah. Iya kan? Iya. Anjing, itu siapa yang ngomonginnya? Tapi gue masih kerja waktu itu. Posisinya? Iya. Enggak, tapi omongannya bukan masalah lu masih kerja, kayak ngapain Indosiar bikin
Kagak, gue itu karena masih kerja. Itu Apip deh ngomong begitu. Tapi gue emang diajak, kagak mau. Gue masih kerja. Kalau karena masih kerja? Iya. Bukan gara-gara... Itu kan 2012. Kok 12 sih? Ntar gue tonjok ya. 2015. Kok 2012? 2015 kan? Itu kan masih kerja, orang gue baru resign 2016 awal kok. Ikan dulu kan banyak yang ngapain Indosiar bikin-bikin inian, enggak gitu, ntar mau banyakan ininya, gimmicknya gitu-gitu kan. Taunya pas Suca 1 meledak, Suca 2 pada ikutan. Oh, gue enggak. Oh, lu enggak yang begitu? Gue karena Apip berarti. Kacau lu, Pip. Iya, itu gue ini karena kebentur kerja dong. Karena kebentur kerja, karena itu 2015 itu sebelum Suca yang stand up fest berapa ya, lupa gue. 2 ya? 3 ya. Terakhir. Terakhir. Suca 1 mah udah stand up fest terakhir. Oh iya benar. Iya, Street 5. Nah, itu kan gue naik kan. Nah, terus Wan udah ikut. Kan hari itu juga tuh. Ya udahlah. Ya udahlah, nggak bisa, udah masih kerja gitu. Lu bagaimana sih jawab? Ya udahlah, nggak bisa. Ya udahlah, nggak bisa. Gitu, nggak bisa gitu. Masih kerja gitu. Nah, pas sudah resign ya udahlah coba gitu. Buat ngangkat nama gitu. Iya, buat ngangkat nama kan gua. Tapi lu tuh bukan tipikal yang ngangkat nama, bukan tipikal yang kan kelihatan nih kalau Indosiar tuh yang keren-keren biasanya suka banyak gimmicknya, suka dimainin terus ya Rafa, kelihatan maksudnya kelihatan banget gitu. Nah, lu tuh yang kayaknya nggak keren-keren banget karakternya gitu di. Iya, emang gue yang abu-abu, gue yang abu-abu memang. Emang orang minta dibenerin make upnya? Enggak, tadinya gue mau dipakein ini baju barong. Gue pikir barong, ternyata emang kaos barong doang. Ya ini mah sama aja, cuma dapat adem doang gue di studio. Enggak, gue tuh ini gue pernah mau didatengin mak gue. Gimmicknya? Nah, gue nggak mau karena Bekasi dan Bogor jauh kan. Oh, ongkosnya mahal kan dijemput. Nah, gue nggak mikirin itu, cuma gue pikirnya pasti balik malam. Kasian, dingin gitu. Bener. Lah, kan bisa pakai jaket kalau dingin mah. Ya kan badan orang tua mana tahu, emak gue tahu pulang gara-gara nonton gue sekali doang meriangnya 3 hari. Enggak, lu malu kan? Sebenarnya malu kan? Anjing banget lu. Kok tahu? Nah, enggak, gue emang aduh jauh banget gitu. Terus gue bilang udah nggak usah kejauhan gitu. Oh ya udah deh gitu. Tahu-tahu gue lupa besokannya atau malamnya. Mak gue nelpon. Yok, kalau keadaan mogot naik apa ya? Gue dipanggil Doyok kalau di rumah. Bukan. Yok Sumawe. Kan yoga gue di rumah. Oh iya, tadi. Yoga, bener. Kan bisa gak tapi? Nanti ya, gak gitu, yeah. Jadi ini sarden. Masih ada nggak ya sarden gak? Masih ada. Yeah. Keadaan Bogor lewat mana ya gitu? Lewat mana? Hah? Ngapain? Iya ini disuruh sana. Langsung bentar. Gue bilang jangan manggil, kenapa lu masih manggil sih? Kreatif. Ya, ternyata di belakang manggil diam-diam. Tuh Suca tuh kan Heri masih kerja di Indosiar itu pas Suca gua. Iya, makanya. Nah, itu oh iya kreatif. Dia kreatif. Nah, tuh anjing juga tuh. Audisi kan? Audisi terus pengumuman untuk tampil di audisi yang ke ini ini yang 3 yang di The Hook itu. Ya. Orang mah ini ya template-nya selamat buat ini. Ini Heri yang Heri yang ngumumin. Heri cuma gini doang. Wan, lo lolos ya besok. Anjing Heri monyet. Wan, lo ya besok lu Sigit Indra gitu. Lu Sigit Indra besok ini ya. Lah, gue bilang, "Dra, lu lolos enggak?" Indra belum dikabarin. Indra. Jadi yang ngabarin Indra itu Aida. Aida. Nah, Aida format bener. Formal. Si Heri doang. Terus gue, ini gue baru di WhatsApp nih sama Aida. Hah?
gue di WhatsApp Heri lolos sih, cuma kayak gini. Ini beneran nggak ya? Gitu. Wan, lu lolos ya besok di hook jam segini. Lu Sigit Indra gitu. Gue lagi di rumah Awe itu. Gue Sigit Indra lagi di rumah Awe karena emang pengumuman nih bareng-bareng nih. Ini beneran gak ya? Gue tanya, Her, ini beneran kagak gitu. Terus sampai Indra gue suruh nanya ke Aida kalau nggak salah. Coba tanyain Aida, gue lolos gak? Soalnya gue dapet WhatsApp kayak gini deh anjing. Akhirnya Aida WhatsApp lu juga, Wan lu lolos ya Wan. Sama aja. Di hook jam 7, Mas Sigit Indra. Sama aja, emang Heri bangsat. Suca tuh, nah. Apa tuh Wan, itunya Wan? Triknya Wan? Di mana itu main cepet kan, Suca kan? Suca main cepet, bisa udah kesini pasti sehari materi baru, iya. baru. Makin cepet tappingnya, syutingnya. Karakter nggak tebel-tebel banget. Nah iya. Persona nggak kuat-kuat banget. Lawan-lawan, buset dah, udah pada ngeri-ngeri dah kalau Suca dah. Udah pasti personanya. Angkatan gua aja kan. Ya, Arafa kan hitungannya baru. Enggak, kalau yang di komik lama. Oh, komik lamanya. Arif Alfiansa. Rante. Iya, Rante, Coki Pardede. Terus si Coki Suca 2. Topi Babab. Terus kue basah. Gimana ya, kue kering. Ada gitu lagi, ada gitu. Terus Kate, Ical, aduh siapa lagi ya? Pokoknya waktu itu sempat dibilang, wah ini pada turun gunung semua benar. nih. Iya. Oh ya Apip. Siapa lagi sih? Banyak. Itu udah mulai banyak soal pesertanya kan. Kalau yang dari luar tuh Rain belum ada lah dulu namanya. Mas Wawan. Oh, Wawan Malang. Iya benar. Kita kan anak komunitas denger nama Wawan, Dedi Gigis. Nah, denger nama Mas Wawan Malang, wah gila serem banget nih. Dewa gitu. Udah pada turun gunung semua di situ. Ya, Suca 2 tuh. Nah, gue justru dari awal sampai ini ngebuang-buang materi lama. Triknya yang lu lakukan waktu itu? Iya, materi terbaik gue keluarin tuh. Belum yang kalau sekarang kan Mosyo nulis gitu. Nah, belum tuh, ya paling cuma 1 beat, 2 beat gitu. Buat selipan. Nah, baru pas gue inget tuh gue lupa 6 besar kalau nggak salah. 6 besar tuh baru tuh gue yang main meta, yang main yang ada di sekitar. Gitu. Orang siapa ya? Uus, Gilbas, Bang Arif gitu, Bang Danet. Pokoknya kayak mentor, kayak yang lain gitu. Anjing kayak bukan lihat Wawan nih awal-awal nih gitu. Nah, begitu 6 besar tuh baru gue war tuh baru, karena udah dikit juga nih anjing kalau main kayak gitu-gitu doang. Tapi lo ngincer memang punya strategi gitu nggak sih? Maksudnya, ini gue tahu nih caranya buat bisa lolos ke final, gue mau nyusun strateginya begini gitu. Nah, kalau waktu itu Bang Danet suruh gue pas udah ketahuan nih, mentornya Bang Danet gitu, nyuruh gue ngelis materi 5 menit tuh buat berapa minggu gitu. Udah tuh gua ada sampai grand final. Anjir. Serius. Keren. Jadi deh, nah ini keluarin yang ini. Karena gua di Suca 1 juga begitu. Gilbas kan. Nulis materi. Dapat nih materi gua sampai final. Minggu kedua keluar. Ya. Enggak kepake nih. Kepake nih yang ini dulu nih gua pakai nih. Gimana nih Bang Gilbas? Pertanggung jawabannya gimana? Keriting. Tapi kan gue ngobrol juga sama Popon, sama Robi, kan tim komputer Popon Robi tuh. Gue mau ngeluarin ini gimana nih? Ya paling kayak tambahan punchline gitu. Tambahan setup gitu. Gitu. Nah, baru pas 6 besar baru tuh gue nulis tuh. Iya, berarti emang nyusun strategi begitu. Iya, nyusun strategi bener. Buat bisa sampai ke final. Iya, ngelis juga peserta nih, kan kita grup kan? Mainnya grouping. Nih dulu nih keluar nih. Gue segrup tuh pertama tuh sama Apip. Gua, Apip. Siapa yang? Samsuri. Samsuri anjing. Rizky Bibir. Sama siapa ya? Bribtu Fahri apa siapa gitu gue lupa. Gue sekamar sama Apip sama Samsuri. Udah ngelis nih.
ini dulu Pip, ini kita yang lolos berdua Pip, gitu. Ini dulu yang kita keluarin Pip, ini dulu yang kita keluarin Pip, anjing. Katanya gitu, memang begitu baru dibrok gitu baru harus main cepat gitu. Harus ada sesuatu yang diinget nih gitu. Ya udah baru tuh gua bikin materi yang soal nggak ngangkat itu. Di antara yang lain gua doang yang nggak ngangkat. Babak aja ngangkat loh. Orang Tangerang pada nonton. Nggak ada. Tapi ada efeknya habis Suca? Lumayan ada. Kerjaan ada, terus sinetron segala macem. Oh iya? Dapat gue. Oh iya? Berapa episode lumayan. Iya maksudnya efeknya lumayan. Efeknya lumayan. Setahun mah ada? Ada setahun mah. Jadi berat ngomongnya. Nggak nyampe berarti nggak nyampe. Habis itu cari sendiri. Kenapa berat banget langsung ngomong ya? Ada. Cuma ya itu lebih dikenal orang aja. Iya. Bener sih, itu bener, pasti sih. Cuma yang kenal ya itu supir truk. Iya. Nasi goreng. Gue dari asrama, lu tau kan asrama Suca? Kan kalau mau ke belakang ada. Enggak, kalau mau ke studio kan harus lewat depan gitu. Kan jalannya kan gini kan, ke arah sini kan. Lagi jalan ada truk lewat nih, set. Berarti truknya, semangat Bang Wawan. Tapi sambil jalan gitu, terus gue gimana nih? Mau gue kejar apa gimana nih? Itu satu, terus ke belakang asrama. Enggak, anjing belakang asrama masih apa yang sering? Lupa gue. Padahal yang bagus yang rada sana dikit. Ini apa yang Basura? Pasar apa? Gembrong. Gue ke Pasar Gembrong tuh sama anak-anak Komtung tuh. Pasar Gembrong lagi susah nyari parkir motor kan. Nah, terus gue ini di mana ya gitu? Apa? Tukang parkirnya tiba-tiba ini apa? Ini tudung saji. Banyak bandeng di situ sama tongkol. Apa kaca helm gue buka gitu cak. Terus tukang parkirnya tiba-tiba, Bang Wawan di sini aja ya. Lumayan gitu. Karena emang langganan. Enggak. Karena gue bawa inian Suca. Jadi orang ini. Anjing tuh. Tapi iya seru itu pengalaman kayak gitunya sih emang. Strateginya gitu nyusun strateginya terus. Nah, apa? Gue ngerasain sakit badan tuh baru pas udah 6 besar gitu. Bener-bener udah ngedrop tuh. Karena udah rapet tuh kan. Udah rapet. Orang dulu tuh kita, gue nggak tahu yang lain. Kalau gue itu kan biasanya pas penjurian lama tuh. Nah itu pas penjurian tuh misalkan gue di grup itu gue udah tahu nih gue bagus nih, ada yang nggak bagus, ada yang di bawah gue. Nah gue pas penjurian udah mikir tuh, gue bawain yang mana di besok gitu. Oh udah mikirin besok? Iyalah harus gitu. Sombong ya? Sombong dong? Nggak sombong dong. Sombong lah. Kan lu nggak tahu keputusan juri tapi kan gue bisa naker lah yang tadi kurangnya gitu. Ya kalau selera juri beda, nggak mungkin dia ngomen jelek kalau selera juri beda anjing. Kan gue udah lihat kok komennya gini. Ical Brata. Apa? Ical Brata. Brata yang keluar. Duh, gue mau bahas itu. Lu tuh anjing juga memang. Lah tapi bener kan? Gak bisa lu menduga-duga dong. Nggak ada faktor yang sama kayak Ical. Oh ya. Gitu. Kecuali kalau ada faktor yang sama kayak Ical. Namanya sama-sama kate gitu. Sama-sama dari Palu. Gue juga naker itu. Anjing lu. Gak mau dibahas. Bukan nggak mau dibahas bangsa. Deg-degan juga bahasnya. Gitulah. Ya. Seru-seru. Suca, terus udah deh lo berkarir. Setelah Suca. CTS tuh film. CTS. Kang Roti. Siapa namanya? Saipul. Tapi di film CTS tidak pernah ada yang manggil nama gue Saipul. Hah? Oh iya ya? Nah, jadi nama gue Saipul tapi gak ada yang manggil gue Saipul. Oh iya ya? Jadi orang taunya tukang roti. Oh iya bener. Iya. CTS main. Apa lagi? Apa ya film? Film series.
series CTS series, terus apa MD juga ada beberapa series. Terus hilang. Gua kasih itu. Ngapa sih? Iya. Goblok. Panik, bro. Seneng banget si anjing. Ketawa aja. Ada-ada aja lu mah lagian. Iya, lagi panik itu. Lagi panik. Iya, pas ngilang itu kan panik gua. Enggak, maksudnya ngilang itu karena gua ngambil keputusan atas kepanikan itu. Udah gua cabut dulu dah gitu. Maksud gua, wah ya udah deh nih. Minggir dulu gua. Gua minggir dulu karena udah terlalu chaos nih. Gua minggir tapi masih bisa kontak gitu. Maksudnya minggir dari stand up-nya dulu gitu. Masih bisa kontak? Enggak, maksud gue masih bisa WhatsApp apa segala, bukan yang tiba-tiba hilang gitu. Oh iya, kontak ke anak-anak? Iya. Tapi kan masalahnya bukan lu doang yang bisa kontak. Iya. Nah itu. Makanya gue pas ini lagi ya gue minta maaf atuh anjing. Untung Wawan kagak nge-save nomor gua. Mampus, sekarang gue save. Iya ya. Iya, terus gue tuh baru gue ini lagi itu kan juga, wah gue juga udah mikirin materi udah nggak bisa segala macam. Pasti. Makanya gue santai dulu karena itu ada beberapa kejadian yang sampai bertubi-tubi selain itu gitu. Ada beberapa kejadian yang nimpa gue. Bukan urusan itu doang gitu. Bukan urusan itu doang. Kok ada aja gitu. Pokoknya dalam setahun itu gue 1, 2, 3, 4 ada 4 kejadian. 4 kejadian berturut-turut. Yang beda-beda. Beda-beda. Apalah itu segala macem. Wah udah tuh. Ini ya mental ya. Mental kena gue itu. Gue bener-bener sampai yang itu yang gue pernah cerita di mana ya lupa gue. Cingabdel gue. Enggak, di gua enggak. Cingabdel. Di gua kan baru ngobrol. Ini baru ini. Ya aku sampai apa deh gitu. Cuma jangan deh gitu. Tapi emang anjing sih itu di fase-fase di mana gua satu gua merasa heran kok Wawan bisa sih begitu. Karena kan emang kagak ada gawean sama sekali dulu. Oh, iya sih benar. Yang menggantungkan emang dari ini aja. Iya, dan gua anak tunggal dari gua doang. Gua juga. Iya, maksudnya gua dari gua doang gitu. Ketika nggak ada apa-apa kan gua bingung. Iya. Wah nih gimana nih gitu. Sama ini. Dapur harus ngebul, bisa sih gua bakar ngebul juga. Kan beli koreknya nggak mampu. Iya, beli koreknya nggak mampu. Nggak ngebul juga. Gila, kayak batu lama juga tuh kapalan tangan gua. Kamu ngapain sih Mas Wawan? Biar dapur ngebul. Itunya gimana tuh Wan? Maksudnya kan ini ya apa ya sih? Aduh anjing, stand up kan banyak anak-anak tuh ngejadiin stand up sebagai cara kita buat ya berdamai sama kondisi sama keadaan. Berarti di fase-fase itu emang udah ya udah lagi tragedinya aja. Lagi tragedi sampai sekarang. Maksudnya kalau lu udah lost kan lu bisa jadiin materi. Betul. Nah, sekarang tuh gue sampai sekarang tuh masih mencoba bikin itu. Belum ada di tahap lu, tapi udah berdamai dong maksudnya sama kondisi. Sudah move on, bukan move on, sudah jalan ke depan gitu. Tapi kalau diingat lagi masih nyet gitu. Aduh anjing. Jadi kalau ketika nulis nih, kalau lu udah damai kan, wah santai. Apalagi dengan ya maksudnya dengan kapasitas kita gitu. Lu bisa lah gitu. Nah ini gue paling cuma kayak dapat 5 menit, 10 menit gitu. Terus ketika gue ini, gue ada di posisi yang lagi nulis itu, gue harus nge-rewind lagi apa yang terjadi waktu itu. Detail-detailnya nyet gitu langsung ke flashback tuh gue kayak gini wah gitu. Nah soalnya gue kenapa gue bisa bilang gitu karena ketika gue nulis materi tentang hal lain bisa jadi cepet gitu. Maksud gue misalkan kayak gue bikin materi tentang ini tentang apa kemarin Bali cepet jadi gitu atau kayak kemarin anak-anak sharing gitu, kita kan bisa cepet gitu, gitu. Tapi ketika itu tentang itu masalah itu
belum nih gitu. Mungkin emang belum waktunya, dan gue udah ngobrol sama Bang Arif, sama Ayah Rahman gitu. Kenapa ya gitu? Ya emang lu belum ini, berarti lu emang udah jalan gitu, lu udah menggerakkan roda hidup lu, cuma tapi masih terlalu masih terlalu ini gitu, ternyata gede juga impactnya. Ya jangan lo paksain karena nanti jadinya miris doang gitu. Betul. Maksudnya kayak ya bisa aja gue ngejar, gue mau bikin show, mau bahas ini gitu. Tadi jatuhnya miris doang, makin gini gue anjing. Kalau show udah bikin show kagak lucu bangsat. Makin susah lagi ya anjing. Niatnya mau ngulangin respect. Iya. Hilang lah. Gitu. Gara-gara gak lucu. Iya. Gitu tuh yang pas abis kasus itu. Pertama ketemu tuh kita di ini Kompas. Itu Comedy Lab ya? Comedy Lab, benar. Comedy Lab kata gua. Ya Allah. Matanya udah kosong. Matanya kosong. Kagak ada arwahnya. Iya, kagak ada arwahnya. Dulu kan lu komedi stamina kata gua, yang gua salut-salutin dari lu sampai jam 1 malam, jam 2 malam kok masih jalan komedinya kata gua. Kuat banget staminanya. Ini jangan kan jam 2 malam, jam 2 siang udah enggak ada. Udah enggak ada. Mana nih? Wah, itu bener-bener udah, karena udah kosong aja, mau gimana ya, gitu, aduh gimana nih. Jadi bener-bener kayak komedinya ya kerjaan aja, kayak Comedy Lab kan memang kerjaan, berarti ya gimana caranya harus gitu. Iya, tapi alhamdulillahnya di fase-fase itu masih ada kerjaan itu lah gitu, 1-2 gitu loh ya. Nah itu kan juga selesai juga gara-gara satu faktor lagi waktu gue kena COVID itu. Gue nggak bisa syuting kan, ya udahlah. Kelar. Terus juga kayaknya udah mulai menurun banget gitu gue. Ngaruh ke itu kan, oh ya udahlah. Asli nggak biasa banget, nggak biasa. Nggak usah lu, Ayah Rahman dah, gue udah jarang banget ketemu Ayah Rahman kan. Ketemu pas lagi series tuh dulu apa ya? Lupa gue, pokoknya series. Ada Andis juga. Yang ini apa? 2 Iman 1 Amin apa gitu. Ketemu Ayah Rahman tuh. Ya Allahan kata Ayah tuh, anjir lu kayak zombie, bener kayak zombie. kayak zombie apokalips ya. Oh, gua kata zombie Deki. Ya, gitu. Ada zombie gigit langsung jadi, kagak ada gejalanya dulu. Langsung jadi zombie digigit. Tapi udah ya udahlah. Udah lewat lah fase itu mah udah lewat dan alhamdulillah ya udah ketutup gitu. Habis Yun? Apa? Iya, masalahnya apa aja sih? Pinjol. Ya itu yang gede. Tahu gua. Habis itu jadi ceritanya kan gue ditaruh di rumah mbah gua. Benar, yang lu cerita waktu itu. Taruh di rumah mbah gua. Nah, gue dipinjemin motor sama om gua. Pinjemin motor sama gua buat nganter-nganter mbah gua. Kakek gua, nenek gua. Motor itu hilang di garasi. Kenapa gue ketawa ya? Di garasi kan di dalam. Maghrib hilang. Ya Allah. Desember tuh kan gue kalau nggak salah waktu pinjol itu September ya. Nggak tahu gue bulannya mah ya, gue bulannya Oktober gitu. Nah Desember kena itu. Januari kakek gue meninggal. Yang lagi gue jagain itu. Januari akhir gue kena COVID. Iya, numpuk ya. Terlalu numpuk. Dan udah oke lah ya. Alhamdulillah sih udah ini gitu. Udah selesai juga gitu. Makanya akhirnya mulai pelan-pelan akhirnya lu ngebangun ini lagi, jalan lagi gitu. Iya, gue ya bener-bener udah ngebangun jalan lagi gitu. Karena lumayan lama banget anjing hilang. Setahun. Gue sampai gondrong gue. Aneh banget. Sampai gondrong. Aduh, siapa ya yang ngeliat ya? Oh, anak Bekasi pokoknya. Anak Bekasi kan pertama kali gue muncul itu open mic Bekasi. Nah, benar, gue lihat story-nya. Tuh gue, udah open mic lagi. Udah kurus, gondrong, kumisan, anjing serem banget. Open mic lagi, terus akhirnya kita pas ketemu di kantor. Di kantor, iya. Jawin. Apa? Jawin. PS. Oh, belum itu. Apa yang goceng-goceng? Yang 20. Kagak itu gua. Gimana sih? Kagak. Ada yang belum itu. Belum ya? Justru gua
datang ke itu pas Hiburin lagi podcast apa kalau nggak salah. Gilbas aja, pokoknya ada Gilbas ya. Kan ada podcast Hiburin kan dulu kan. Dia lagi mau tag podcast terus gue datang tuh tak. Abis dari ini lu sempat ngisi ini gak? Yang si Iam tuh stand up, yang bikin acara stand up. Oh ini Kobas. Nah abis dari Kobas si siapa tuh gua sama Alip sama siapa ya, pada mau ke ini, pada mau ke markas, saya ke kantor karena mau tag podcast. Kata dia, podcast apa? Gue bilang Hiburin. Wah ada Gilbas ya. Gue bilang ya udahlah gue sekalian kesini. Coba pas gue gini Gilbas, wah ada Jomi. Itu baru stand up ini banyak ngebantu lu buat proses berdamainya. Tapi Wan, apa berdamai gimana maksudnya memperbaiki kerusakan ya, atau ini kan kita punya masalah nih hidup hidup nih, kita punya masalah berat gitu buat kita tuh sampai kalau sampai kepikiran buat aneh-aneh lah gitu, bahkan buat mengakhiri semuanya tuh kita sempat kepikiran. Tapi entah mungkin lu masih kepikiran kayak enggak, gue tahu ini bisa dijadikan sesuatu, atau enggak, gue tahu ini bukan hal yang bisa bikin gue selesai gitu. Ini tuh bisa justru hal yang sesuatu yang gue alami ntar di satu saat bisa jadi sesuatu buat gue gitu, bisa gue bisa diolah jadi materi. Iya benar gitu, bisa gue bikin ya, jadi rezeki gue gitu. Arahnya memang ke situ. Iya berarti maksudnya kan ini kan karena lu udah gabung stand up kan gitu. Iya mungkin kalau gue ya mau gimana lagi, udah bingung. Iya makanya segitu ininya. Tapi waktu stand up, apa? Iya waktu lagi dapat masalah bertubi-tubi itu lu masih ada pikiran enggak gitu, ini bukan waktunya gue selesai nih di sini gitu, karena gue masih iya maksudnya masih ada kepikiran karena lu ada background si stand up-nya itu. Iya, gue harus bertanggung jawab nih sama masalah ini dan sama hidup. Iya, sama hidup lu. Akhirnya yang gue memutuskan tuh udah jangan kayak gini, jangan sampai selesai lah gitu. Satu itu gue harus gue harus ngatasin masalah ini. Gue harus bertanggung jawab sama hidup, karena tanggung jawab gue sama orang tua gue segala macam. Nah yang terakhir juga karena nyokap gue udah mulai agak ikut-ikutan begitu. Gue waduh enggak deh, gue bilang kasihan bapak gue ngurus ambulannya 2. Oh ya udahlah gitu. Makanya akhirnya gue ditaruh di rumah mbah gua juga. Itu salah satu menurut bokap gua salah satu cara biar lu nggak ngekep di kamar gitu, lu ngeliat gitu, lu apa segala macam, suasana baru lah gitu, biar nggak terkurung. Makanya dia yaudah nih anterin gitu ke pasar kemana segala macam biar kena angin apa gimana. Hilang motornya. Motor om gua sih nggak marah ya, cuma kan nggak enak anjing, motor diinin ke gua, udah gua kunci, udah gua selot itu, sok gitu yang garasinya ya. Garasi gua selot, enggak ini kunci motor kan ada yang jelek gitu. Oh iya. Udah gua gitu. Iya. Kok bisa sih? Malah kuncinya aja masih ada sampai sekarang. Anjing kok bisa, jago amat malingnya. Dia kayaknya udah ngegambar sih kalau daerah situ kalau maghrib tuh sepi nggak ada yang ini posisinya gini, ini mobil, ini motor nih yang hilang. Pintu garasi di sini. Lu gue di dalam. Mbah gue di sini, striker di sini. Jaga-jaga kalau ada umpan lambung. Das. Ini motor di sini. Nah ini ada motor lagi nih melintang di sini. Wah anjing, jago. Terus yang hilang motor ini kagak anjing. Posisinya tetap yang ini enggak, yang ini posisinya tetap enggak agak berubah. Berarti kan dia apa mindahin jadi, dulu. Ini motor, jadi ada om gua juga satu lagi, motornya di sini. Nah, ini ada di sini. Ini ada lagi di sini. Enggak, yang mana sih? Gimana sih ini mobil? Ini mobil. Nih di sini motor yang hilang. Nah, ini ada motor lagi di motor sini. Melintang begini kan. Jadi berarti kan harusnya ini digeser dulu. Enggak, ini emang ada celah sedikit. Ada celah buat dia mundur. Cuma motor bukan yang ini kemana-mana. Iya. Ini aman. Padahal yang lu logika aja nih. Yang ini yang paling dekat. Ini motornya apa? Apa ya waktu itu? Jupiter apa? Ini Jupiter, ini Beat. Ya Beat ya. Ya Beat lah.
pakai lu tanya kenapa bukan yang ini. Ya ini Beat aja. Jupiter berapa paling? Onderdilnya juga udah murah. Mana sih lu, makanya dipertanyakan kenapa bukan yang ini. Nah, terus akhirnya si Striker? Hah? Si Striker? Dia yang umpan hilang. Serangannya udah saya pilih di sini. Tapi ya udahlah. Udah natap ke depan aja lah ya sekarang mah gitu. Kemarin CTS 2. Komkon. Gokil. Deg-degan. Dari mana tuh, Wan? Emang Ko Ernest langsung nunjuk milih? Dari Ko Ernest. Ko Ernest tuh kayaknya dari siapa gitu, gue nggak tahu sih. Karena emang ketahui emang lu mah emang otaknya cepet banget kalau nyari komedi tuh. Gue dari dulu juga anjingnya orang staminanya kagak habis kalau nah itu cuma emang kagak kelihatan sama orang gitu. Kayak kadang-kadang gue gregetannya apa kelihatan kayak sama tim kreatif dibikinin apa gitu acara. Kadang-kadang gue gregetan tahu sama orang yang gue tahu lucu tapi belum kelihatan orang gitu. Belum rezekinya aja. Ya kali ya. Lu mah udah ikhlas aja gitu. Ya udah, kalau emang belum jalannya ntar juga ada jalannya gitu sih. Ya, benar. Sama mimpi sih, sama lu harus mimpin sesuatu gitu. Mimpiin sesuatu. Mimpiin. Iya, maksudnya lu kalau pengen sesuatu ya lu bayangin gitu. Misalnya ya misalnya segampang lu pengen punya duit 100 juta gitu. Harus bayangin. Ya gue gimana ya sebelum tidur gitu. Tahu ada jalannya. Emang iya? Iya. Emang begitu ya? Coba lu mimpi sekarang. Belum sempet ya? Cepetan. Tapi kita ini juga kagak berhenti usaha juga. Iya benar. Kagak cuma dihayalin doang. Nggak cuma dihayalin doang, makanya kan kayak kita juga buka jalan gitu. Tapi dua nih pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah apa yang lu berasa dapetin banget dari stand up, Wan? Berubah, hidup lu tuh berubah gitu. Berubah? Apa ya? Selain ini ya, selain uang. Ya, selain uang gitu. Apa? Keluarga. Kok bisa berubah keluarga lu? Enggak, maksudnya lu pisah keluarga apa gimana sih? Enggak, kan gara-gara stand up gue nonton Keluarga Cemara tuh. Enggak, maksudnya gue dapet hidup gue tuh berubah kayak lu nonton Keluarga Cemara, akhirnya keluarga lu semua jadi enggak, jadi cemara. Keluarga gue jadi tukang beca. Kan abah tukang beca, abah tukang beca. Menjual opak. Enggak, perubahan itu jadi banyak keluarga, banyak temen gitu. Iya. Jadi kayak lu pasti lu juga ngerasain ketika lu keluar kota ada aja yang kenal sama lu gitu. Betul. Anak komunitas gitu, jadi kayak gitu sih. Terus ya emang solid gitu. Lu mungkin pernah bikin kesalahan gitu, tapi tapi mungkin nggak cuma gua doang gitu, banyak. Cuma banyak juga yang hilang kan. Iya, mungkin dia nggak mau ini lagi, nggak mau nampak lagi. Nah, itu yang kita takutin dari lu kan itu. Nah, ya karena gue banyak salah sama orang, masa gue cabut. Ya. Nah, dan nggak tak gitu, nggak pada kemana nih, enggak gitu. Akhirnya ya udah gitu, dengar penjelasan orang kan emang lu sebenarnya kenapa sih ketika dijelasin, oh ya udah gitu. Iya. Itu sih yang penting sih keluarga sih itu. Jadi kayak gua ada keluarga nih gitu. Itu yang paling berasa banget. Yang paling berasa banget sih, sama ya itu sih sebenarnya. Karena ya kayak komedi segala macem ya mungkin jadi lebih terasa, cuma ya itu bisa diasah di luar sebenarnya. Kalau kayak stand up kan wah ini gitu. Jadi tuh gua nah gitu dah. Enggak, maksud gue jadi ada keluarga baru selain keluarga di rumah gue, sama keluarga teman-teman gue, kuliah segala macem, SMA. Itu sih. Masa lu nggak ngerasain itu? Ngerasain, cuma kan yang dirasain orang beda-beda juga kan. Ada yang bukan cuma dari hal itu, ada yang dari pola pikir juga pada berubah. Kadang-kadang kayak bangsa kemarin si Taro kayak belok gitu. Dia tuh
Dia lucu banget, dia gue tanya apa yang merubah gue sekarang bisa beli rokok sebungkus bang. Sesimpel itu, tapi maksud gue menarik gitu karena dulu cuma bisa ketengan, sekarang ada aja rezekinya gitu. Oh kalau yang kayak gitu itu mah banyak gitu. Iya. Cuma yang bener-bener terhighlight ya itu. Kalau lu ya? Karena gue udah merasakan beberapa fase. Iya benar. Kalau nggak ada stand up gimana Wan? Kira-kira Wan? Ya mungkin lagi nunggu pulang kantor ini gue. Lagi bingung mau ngapain. Jam 3 ya. Anjing. Ya gawe, mau gimana lagi? Kantoran ya? Kantoran, mau gimana? Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Kan lu demen bermusik, tapi masa nggak mau ngejar bermusik? Nah nih gue ngobrol sama Yuda kan. Anjing. Emang lu doa nggak boleh setengah-setengah sih. Dulu tuh gue pengen banget jadi pemusik, gue udah ngobrol sama Yuda. Ini buat yang nonton. Gue tuh pengen banget jadi pemain gitar, jadi anak band gitu. Bahkan gue kayak kalau dulu zaman kita masih ada radio ya, apa maksudnya masih denger radio gitu, masih ada yang radio tape gitu. Kalau ada musik gitu, apalagi mainin kaset gitu, sosokan ceritanya lagi manggung gitu. Pengen nih gua SMA ngeband, bener manggung sekarang, stand up tapi. Manggung, pengennya mah, waduh pengen deh gue manggung. Maksudnya ke anak band. Ke anak band, manggungnya doang. Stand up. Manggung juga sih. Manggung juga bener. Emang nggak megang gitar. Ada sih yang megang gitar. Samsuri. Mudi. Iya Mudi. Udah nggak tahu kemana dulu. Udah, thank you Wan. Yang kedua apa? Apaan? Tadi dia bilang ada pertanyaan. Nah itu dua. Pertama apa yang merubah hidup lu? Yang kedua kalau nggak ada stand up gimana hidup lu? Oh iya itu, ya begini. Enggak gue sebut aja. Ya mungkin ada ini teman-teman yang siapa tahu lagi punya masalah yang kayaknya berat gitu buat dijalaninnya, terus kepikiran buat nyerah mungkin atau. Tuh, satu lagi. Gara-gara gue bahas masalah gue di Cingapdel. Di Cingapdel. Kayak ada karena masalah itu kan banyak banget kan. Betul, pinjol. Masa pinjol itu banyak banget. Jadi haji kayaknya pada nanya bang gimana bang gimana. Buat nyelesain nih. Terus gimana? Berdoa. Emang berdoa lah gitu. Jangan panik, itu sih intinya jangan panik sih, jangan panik, jangan kalah. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Hadepin aja. Nggak punya ya bilang nggak punya. Nggak punya ya bilang nggak punya. Kalau kira-kira udah diancem? Apa? Kalau kira-kira udah sampai diancem? Kalau yang legal tuh nggak ada yang ngancem. Oh nggak ada yang ngancem. Yang ngancem tuh yang ilegal. Oh iya benar. Ya gitu ya teman-teman ya, berarti jalanin aja, nggak usah hadepin. Pokoknya kalau lagi ada masalah hadepin. Apalagi tips mungkin dari lo? Hadepin, berdoa dan jangan panik, karena kalau lo panik keputusan yang lo ambil bisa salah, terlalu terburu-buru dan tidak jernih gitu. Jadi malah makin memperkeruh gitu. Ya terima kasih. Dadah.